Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wondia Friza dengan NIM 44250692. Hari ini saya akan membuat video tentang pidato kenegaraan terakhir Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR 2024 jelang HUT ke-79 RI. Yang pertama itu ada gaya bahasa pidato. Pidato kenegaraan tersebut menggunakan gaya bahasa yang formal dan resmi yang mencerminkan kewibawaan seseorang kepala negara. Bahasa yang dipilih bersifat baku, santun, dan penuh kehati nuranian sesuai dengan konteks pidato kenegaraan. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan juga bersifat reflektif dan emosional, terutama ketika penutur penyampaian rasa syukur, ucapan terima kasih, serta permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini membuat pidato tidak hanya berfungsi sebagai laporan ke pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyatnya. Yang kedua itu ada unsur kebahasaan dalam berpidato. Dari segi unsur kebahasaan, pidato ini tuh diawali dengan salam pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas. Yang saya hormati Yang Mulia Lintas agama yang menunjukkan nilai toleransi dan persatuan bangsa. Selanjutnya terdapat sapaan penghormatan kepada para pejabat negara, tokoh nasional, dan seluruh rakyat Indonesia. Ungkapan religius seperti Alhamdulillah dan Insya Allah digunakan untuk menegaskan sikap syukur dan ketergantungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penggunaan kata ganti orang pertama jamak seperti kita dan kami menegaskan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam membangun bangsa. Yang ketiga, ada tata bahasa yang digunakan. Tata bahasa yang digunakan dalam pidato ini telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kalimat-kalimat ini disusun secara runtut dan berstruktur yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Bahasa yang digunakan konsisten dan tidak bercampur dengan bahasa tidak baku. Ia memperkuat kesan resmi dan kredibel dari pidato tersebut. Yang keempat, menggunakan kata kerja. Penggunaan kata kerja dalam pidato ini didominasi oleh kata kerja aktif yang menggambarkan tindakan dan pencapaian nyata selama masa pemerintahan. Kata kerja seperti membangun, meningkatkan, menurunkan, mengurangi, memperkuat, dan menyerahkan menunjukkan adanya proses kerja usaha serta hasil konkret yang telah dicapai pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat. Selanjutnya ada kalimat deklaratif. Pidato ini membuat banyak kalimat deklaratif yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, fakta, dan laporan pencapaian pemerintahan.
Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2–3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. Pernyataan mengenai masa jabatan, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi sosial disampaikan secara langsung dan tegas, sehingga audiens yang memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil kerja pemerintah. Selanjutnya ada kalimat persuasif. Selain bersifat informatif, pidato ini juga mengundang kalimat persuasif yang bertujuan mempengaruhi sikap dan perasaan pendengar. Ajakan untuk menjaga persatuan, menjalankan kerjasama, serta mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa disampaikan dengan bahasa yang meyakinkan dan penuh optimisme, sehingga mampu membangkitkan semangat kebangsaan. Lalu selanjutnya ada penggunaan kata sifat. Penggunaan kata sifat dalam pidato ini berfungsi untuk memperkuat makna dan memberi penekanan emosional. Kata sifat seperti besar, kuat, berdaulat, tulus, adil, dan berkualitas digunakan untuk menggambarkan kondisi bangsa, bertanggung jawab, kepemimpinan, serta harapan terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya, keterangan waktu dan tempat. Pidato ini membuat keterangan waktu dan tempat yang jelas dan relevan, seperti hari ini 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih. Selain itu, keterangan tempat seperti di seluruh Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke mempertegas luasnya cangkupan pembangunan dan persatuan wilayah Indonesia. Selanjutnya ada penggunaan akronim. Dalam pidato tersebut itu ditemukan penggunaan akronim dan singkatan yang umum digunakan dalam konteks pemerintahan dan kenegaraan seperti MPR RI, DPR RI, DPD RI, APBN, APBD, BUMN, JKN, UMKM, TNI, dan Polri. Penggunaan akronim ini mencerminkan bahasa yang institusional yang khas dalam pidato resmi sehingga negara serta menunjukkan kompleksitas sistem pemerintahan yang dijalankan.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.